Tuh, sudah susah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak ibu yang cantik dan ganteng ini? Baik. Alhamdulillah, baik semuanya, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini terlaksana dengan baik dan lancar. Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini juga mendapatkan keberkahan. Silahkan Ketua kelas pimpin doanya. Ya, siap Bu. Ya, teman-teman semua, sebelum memulai kita pelajaran, alangkah kita berdoa dulu. Ya, berdoa dimulai. Ya, sudah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ganjar yang telah memimpin doa. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Chandra ada? Saya Bu hadir. Hadir. Evano. Hadir, Bu. Iya. Ganjar. Ada ya, jelas ya. Hadir, Bu. Nida. Hadir Bu. Reja. Hadir Bu. Oke. Rostiti. Hadir Bu. Suhendra. Hadir, Ibu. Yudo. Hadir, ada? Bu. Ada. Hadir, Bu. Oke. Zanur. Hadir Bu, selalu. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah, bagaimana sinyal? Aman nggak? Aman, Bu. Dari Aman, Bu. Aman Mas terkendali. Titi, modemnya di atas Bu. Tapi lancar kan? Aman ya? Aman Bu. Oke, kalau sudah aman, insya Allah tidak ada kendala dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan sinyal ibu juga aman nih, tidak terlempar. Bagaimana? Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Sudah. Siap selalu belajar. Siap, tapi mukanya lesu gitu. Ini jam terakhir ya. Jadi gimana kalau kita ice breaking dulu nih, biar Asik. fokus lagi. Ayo Bu, ayo. Ayo, Bu. Oke. Itu main PS aja, Bu ya? Bukan. Ibu punya permainan nih. Oh iya, Namanya tepuk 369. Jadi nanti kalian akan menyebutkan angka dari 1 sampai 10 nih. Setiap angka 369, kalian tepuk tangan. Tidak menyebutkan angka tersebut. Paham nggak? Mau dicontohin dulu? Contohin Bu. Oke, gini ya. Saya 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Rostiti, sebut angka 1. Yudo, 2. Chandra, tepuk tangan. Kayak gitu. Terus Suhendra, 4. Jelas. Ganjar, 5. Seterusnya begitu ya. Jadi 369 kalian tepuk tangan. Tidak menyebutkan angka. Ya Bu. Oke, fokus ya. Mic-nya buka aja. Biar langsung respon. Ya Bu. Oke, Iya. siap. Kita mulai nih. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Tidak. Tuh. Chandra. 2. Ganjar. 5. Ganjar. Fokus. Oh iya, lupa saya. Kerjain banyak PR semalam jadi Oke, lupa. ulangi ya, belum fokus nih. Ganjar ya Bu. Habis pelajaran matematika ya. Begini. 369 tepuk tangan. 369 tepuk tangan. Chandra. 1. Rostiti. 2. Yudo. Janur. 4. Mau tepuk tangan. Reja. Kenapa kita tepuk tangan? Oke. Tapi sudah mulai pada fokus ya semuanya. Fokus, Bu. Fokus. Fokus dong Bu. Fokus, Bu. Udah mulai fokus. Titi mau disebut
Bu Ya, Tresna. fokus. Kenapa? Janur? Mau disebut katanya. Siapa? Bu Siti. Oh, tadi tidak terabsen ya. Kalian sudah fokus nih. Ibu share PPT dulu ya. Tekan tangan. Bu. Sudah. Udah ada belum? Sudah, Bu. Ada, Bu. Ya. Oke. Nih, materi yang akan kita bahas adalah tentang dampak kolonialisme bangsa Eropa terhadap kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Nih, tunggu ya. Ada yang tahu nggak? Coba nih perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Kalian pernah nggak lihat di lingkungan sekitar kalian tuh ada peninggalan bangsa Eropa gitu? Ada, Bu, di saya, Bu. Apa tuh? Jalan api, Bu. Wih. Ada lagi nggak? Saya, Bu. Apa, Suhendra? Kota tua, Bu. Oh, dekat kota tua. Enak ya jalan-jalan terus ke situ. Nah, sekarang lihat gambar yang Ibu tampilkan. Gambar ini adalah bangunan peninggalan bangsa Eropa. Ada yang tahu nggak ini bangunan apa? Yang Tugu, Bu. Oke, kata Rostiti, Tugu. Ada lagi yang mau menjawab? Itu apa namanya teh? Ada Bu saya, Ganjar. Itu apa buat tempat apa? Membakar kayu mungkin, Bu? Oh, ada bolongnya Ya. kayak gitu ya. Oke, Iya, ada terima bolongnya kasih. gitu ya. Rostiti dan Ya. Ganjar sudah mau Benteng. pendapatnya. Nah, sebenarnya ini adalah situs Tugu Lonceng Belanda. Jadi benar ya tadi kata Siti, ini Tugu Lonceng Belanda yang dibuat untuk mengingatkan waktu kerja para pekerja di perkebunan karet pada saat itu. Nah, bagaimana kondisi bangunan tersebut? Bagaimana sikapmu melihat kondisi bangunan ini seperti ini gitu? Coba, ada yang mau? Saya, Bu. Saya. Iya, Sandra, kenapa? Kondisinya memprihatinkan, Bu. Loncengnya tidak ada, jadi tidak bisa menebak. Iya, betul ya, memprihatinkan. Tadi kan namanya itu Tugu Lonceng Belanda, tetapi loncengnya tidak ada gitu. Artinya peninggalan bersejarah ini sudah rusak, tidak terawat, tidak terlestarikan. Diambil buat lonceng sekolah, Bu. Jangan-jangan sekolah Nida nih, gimana sih Nida? Gimana coba kalau kalian melihat ada benda peninggalan sejarah rusak seperti ini, perasaan kalian akan seperti apa? Sedih, Bu. Sedih, Bu, sedih. Sedih ya, karena kan kalau kalian kehilangan benda bersejarah, benda yang menemani perjalanan hidup kalian terus rusak, pasti sedih gitu rasanya. Nah, jadi kita harus menjaga, melestarikan benda-benda peninggalan bersejarah. Syukur ya kalian merasa sedih, artinya kalian menganggap peninggalan-peninggalan bersejarah itu amatlah penting yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui model pembelajaran project based learning, siswa mampu menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini dengan teliti dan bertanggung jawab, sehingga dapat menyajikan informasi tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan untuk menghargai peninggalan dari kolonialisme dengan membuat proyek sederhana, membuat miniatur peninggalan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi sudah jelas ya, nanti tugas kalian itu akan membuat miniatur. Tahu dong miniatur itu apa? Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu.
Apa, Sandra? Ya, boneka-boneka gitu ya. Iya, betul. Oke. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia itu sudah dimulai sejak abad ke-16. Kalian masih ingat gak bangsa Eropa mana nih yang menjajah Indonesia? Coba. Belanda, Bu. Ya bagus, Nida. Belanda. Kemudian? Spanyol, Bu. Apa? Portugis, Bu. Portugis. Bu. Spanyol, Bu. Spanyol. Inggris. Inggris. Iya, pintar. Masih pada ingat ya pembelajaran kita minggu lalu. Nah, bangsa Eropa itu menerapkan berbagai kebijakan di Indonesia, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Masih ingat gak kebijakan apa yang pemerintahan kolonial terapkan pada saat itu? Ayo, ada yang masih ingat gak? Kebijakan apa? Saya, Bu. Apa tuh, Nida? Politik etik. Politik etis. Iya, bagus. Ada lagi? Sistem sewa tanah, Bu. Sistem sewa tanah. Bagus, Chandra. Nida. Kultur sel-sel, Bu. Iya, betul, Zanur. Wah, emang ya. Anak-anak ibu ini pada pintar semua. Nah, ternyata masih pada ingat. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut ternyata menimbulkan dampak pada kehidupan bangsa Indonesia, bahkan sampai sekarang. Bukan hanya dampak negatif saja, tetapi ada dampak positif juga yang ditinggalkan oleh para penjajah pada saat itu. Contohnya nih yang bisa kita rasakan sekarang, pembagian provinsi di Indonesia, keterampilan membaca dan menulis, kemudian sekolah juga sama, merupakan warisan dari pemerintahan kolonial. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1, ini untuk proyek kalian yang membuat miniatur itu ya. Kelompok 1 itu Chandra dan Evano. Kelompok 2, Ganjar dan Nida. Jangan berantem ya, Ganjar dan Nida, ini satu kelompok nih. Bukan Ya, begitu sama dua ini. Kelompok 3, Bu. Reja dan Rostiti. Kelompok 4, Suhendra, Yudo, dan Zanur. Ini dikasih bonus di kelompok 4 bertiga. Jangan rebutan Zanur ya, Suhendra dan Yudo. Iya, Bu. Oke, sebelum nanti kita membicarakan proyek, Ibu akan membahas tentang dampak kolonialisme di Indonesia. Ini dampak di bidang politik. Untuk pemerintahan kita itu warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Jadi dari tradisional menjadi modern. Kalian masih ingat dong, kalau negara kita itu dulunya itu berbentuk kerajaan, di mana raja-raja itu pasti turun-temurun. Nah, setelah modern digantilah menjadi sistem kepegawaian. Kemudian bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Jadi ada sistem gaji. Mereka mengenal sistem gaji. Lalu aktivitas pemerintahan berpusat di Jawa, dan kita masih lihat dong sekarang sama ya, pusat pemerintahan juga sampai sekarang berpusatnya di Jawa dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Nah, ini struktur pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca. Oke, lanjut. Dampak bidang sosial dan budaya. Melemahnya kedudukan penguasa pribumi. Jadi pada saat itu raja-raja sudah melemah ketika bangsa-bangsa Eropa datang kedudukannya. Jadi mereka hanya sebatas simbol saja. Kemudian hidup dalam kotak-kotak masyarakat. Masih ingat dong politik divide et impera-nya bangsa Belanda itu? Kalian tahu nggak politik divide et impera?
Tahu, Bu. Apa Tahu, tuh, Bu. Bu? Politik adu domba. Adu domba, Bu. Kayak lagu Roma Irama. Aduh, Zanur. Hafal lagu Roma Irama ya. Oke, nah dalam hidup dalam kotak-kotak masyarakat. Jadi kita sudah dibiasakan nih pada saat kolonialisme itu hidup dalam kotak-kotak masyarakat. Jadi bangsa Eropa pada saat itu membuat kasta antar golongan. Kemudian muncul masyarakat yang menganut agama Katolik dan Protestan. Masih ingat semangat 3G? Masih, Bu, masih. Bu. Masih, Bu. God, terus Glory. Dan gospel, Bu. gospel. Nah, kan penyebaran agama kan, gospel. Akhirnya muncul masyarakat yang menganut agama Katolik dan Protestan. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda yang akhirnya bahasa Indonesia ada kata serapan dari bahasa Belanda nih. Contoh-contohnya ya, kalian bisa baca. Selain bahasa, ada juga pakaian. Kalian bisa lihat pakaian bangsa Eropa dan pakaian orang-orang Indonesia pada saat itu. Itu berbeda dan sekarang pun kita bisa lihat rasakan dampaknya sampai sekarang. Pakaian-pakaian seperti topi, berjas, itu kan sampai sekarang kita gunakan. Ada pakaian, kemudian ada arsitekturnya juga. Arsitektur yang bergaya Eropa ya. Seperti tadi Suhendra bilang kan kota tua ya. Itu kan bangunan-bangunannya bangunan Eropa, benar nggak? Iya, Bu, betul. Lanjut. Ada dampak bidang ekonomi. Kita menjadi mengenal ekonomi uang, sistem upah. Kemudian tadi ya ada sistem sewa tanah. Terus dibangunnya jalan raya Anyar Panarukan juga merupakan berdampak kepada bidang ekonomi. Karena kan transportasi itu penting ya. Pada saat itu kita untuk mengirim misalnya hasil panen itu melalui transportasi. Nah, penghasilan penguasa pribumi itu pada saat kolonialisme makin berkurang karena dikuasainya perekonomian oleh bangsa Eropa. Di pihak rakyat, mereka harus mengolah sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor secara paksa. Tapi di lain sisi ada dampak positifnya juga, yaitu rakyat menjadi mengenal tanaman-tanaman yang laku di pasaran. Gitu. Nah, yang terakhir ada dampak bidang pendidikan. Pemerintah kolonial memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik dan terampil. Jadi kita diberikan pendidikan untuk menjadi pegawai di pemerintahan kolonial. Pendidikan pada saat itu masih dibatasi. Dan akibat pendidikan ini, tadi kan ada politik etis nih, muncullah golongan-golongan terpelajar yang akhirnya mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Gitu. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut. Tidak ada, Bu, sepertinya. Ada, Bu, mengerti semuanya? Tidak ada. Alhamdulillah ya, pinter-pinter banget sih. Stop dulu. Nah. Kita lanjut ya. Ibu akan tadi kan kita sudah kenapa Reja? Saya mau bertanya, Bu. Oh, mau bertanya. Oke. Apa Reja? Tadi kan Ibu bilang ada kasta antar golongan. Itu golongan apa saja ya, Bu, yang ada pada saat itu? Oke, terima kasih Reja atas pertanyaannya. Nah, ada yang mau menjawab nggak pertanyaan dari Reja? Saya Bu. Oke, Yudo, silahkan.
kalau tidak salah, saya pernah baca pada saat itu Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan ya, Bu. Ada golongan Eropa, ada golongan Timur Asing, sama ada golongan pribumi, Bu. Bagus sekali Yudo jawabannya. Gitu ya, Reja. Benar. Saat itu penduduk dibagi menjadi 3 golongan. Ada bangsa Eropa di golongan tertinggi, kemudian bangsa Timur Asing, lalu kita nih tuan rumah di golongan terendah. Ada lagi yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Lanjut, Bu. Bu. Lanjut. Oke, siap. Nah, baik. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya, yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Udah ada belum? Ibu udah share nih LKPD-nya. Ya. Belum, Bu, di saya. Oke. Nih. Udah ada juga ya di Google Classroom. Kalian bisa lihat. Nah, Ibu juga share. Udah ada, Bu. Oke, siap. Mudah. Tadi kalian masih ingat kan, salah satu tujuan pembelajaran kita adalah membuat proyek miniatur peninggalan bangsa Eropa di Indonesia. Kalian bisa lihat petunjuk pengerjaannya. Oke. Waktu pembuatan 14 hari, alat dan bahan. Gunakan alat yang sederhana yang ada di rumah. Jangan cari-cari bahan yang susah ya, yang ada saja. Bahan yang digunakan dapat menghasilkan produk yang bertahan lama. Tetapi ketika produk sudah jadi, jangan sampai sekali tampil langsung rusak gitu, harus bertahan lama. Nah, petunjuk tahapan perancangan. Kalian bisa baca, pada tahap perancangan ini dilakukan kegiatan sebagai berikut. Jadi kalian kumpulkan sumber-sumber tentang peninggalan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian kalian tentukan mau membuat miniatur tentang peninggalan sejarah apa nih. Lalu tuliskan sejarah dari peninggalan tersebut. Yang keempat, tuliskan alasan pemilihan peninggalan sejarah tersebut menjadi miniatur dan tuliskan alat dan juga bahannya yang digunakan untuk membuat miniatur tersebut itu apa. Nah, di sini kalian tugasnya membuat jurnal proses pembuatan proyek dari mulai perancangan sampai nanti menjadi sebuah produknya ya. Selama 14 hari itu. Jadi setiap kalian nanti kerja kelompok, kalian tuliskan apa aja nih progresnya. Paham nggak sampai situ? Paham, Bu. Oke, silahkan. Sekarang kalian mulai bekerja sama dalam kelompok. Bu, ini miniaturnya bebas ya, Bu? Atau Ibu yang tentukan? Bebas, Chandra. Yang penting peninggalan kolonialisme di Indonesia. Jangan bikin miniatur candi ya. Itu kan peninggalan Hindu-Buddha. Nah, jadi yang penting itu merupakan peninggalan bangsa Eropa di Indonesia. Itu aja kata kuncinya. Oke? Jadi tugas kalian sekarang itu berdiskusi dengan teman sekelompok untuk merancang proyek, untuk menentukan peninggalan yang mau dijadikan miniatur. Kemudian sejarah dari peninggalannya apa, alasan pemilihannya apa, bahan dan alat yang digunakan apa. Ibu kasih waktu 30 menit cukup ya. Nanti perwakilan kelompok untuk menjelaskan rancangan proyeknya. Cukup kan 30 menit? Cukup sekali, Bu. Cukup, Bu, cukup. Siap. Nah, ini Ibu juga mau memperlihatkan indikator penilaiannya biar kalian hasilnya juga memuaskan. Jadi nanti yang akan dinilai itu adalah 1, alat dan bahannya. Terus 2, tingkat kemiripannya. 3, ketahanan bahan. 4, sejarah peninggalannya. 5, alasan pemilihan. Jadi silakan ya kalian tentukan, sesuaikan agar nanti produk yang kalian hasilkan itu mendapatkan nilai yang maksimal. Silahkan. Kalau ada kesulitan, tinggal tanyakan kepada Ibu ya.
Wah, ini serius sekali. Sampai tidak ada yang menjawab. Oh, ada kesulitan? Iya. Tidak ada, Bu. Oh, tidak Sedang ada. proses Ya, mengerjakan. lancar. Fokus ya. Coba, bagaimana kelompok Evano? Rancangannya sudah sampai mana nih? Gini Bu, saya ini masih bingung menentukan bahannya Bu untuk buat miniatur nih. Oh, bahannya. Tadi kan seperti Ibu bilang, bahannya yang mudah didapat saja. Jangan mencari bahan yang sulit. Seperti misalnya kalian punya kardus-kardus bekas nih di rumah. Pakai saja itu. Dan disesuaikan juga dengan apa yang kalian buat. Mau buat apa miniaturnya. Kalau kelompok Nida gimana? Sudah sejauh mana rancangannya? Masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah ya, Nida ya. Punya Gita Gutawa. Oh, iya benar. Gak ada kebingungan? Jadi kelompok Nida sudah menentukan apa nih? Sudah sampai mana? Itu Bu masih tapi beres Bu, insya Allah. Oke, jangan bingung-bingung ya. Karena tadi juga kelompok Evano sudah menentukan bahan. Masa ini masih bingung mau ngapain, mau bikin apa? Ayo diskusiin sama Ganjar. Kira-kira bangunan mana yang menarik untuk dibuat miniatur? Bu, susah ganjarnya. Ganjar, ayo, ini kan kelompok. Nilai untuk kelompok. Ya, kerjasama yang baik ya Ganjar ya. Ya, siap, Bu Tresna. Kasihan Nidanya kalau kerja sendirian. Oke, sudah 30 menit ya. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Sudahan. Oke. Baik, kalau begitu silahkan. Dari kelompok 1 dulu ya, untuk mempresentasikan rancangan proyeknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1 yang beranggotakan saya dan Evano akan mempresentasikan hasil rancangan proyek miniatur kami. Kami berencana membuat miniatur Museum Fathahillah, di mana Museum Fathahillah ini bernama resmi Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat. Museum Fathahillah ini dulunya merupakan sebuah gedung balai kota di Batavia. Bangunan ini juga didirikan pada tahun 1707 sampai 1712 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hart. Bahan dan alat yang kami pakai adalah stik es krim, kardus, karton, dan lem tembak. Alasan kami memilih Museum Fathahillah ini karena kami pernah ke sana dan bangunannya sangat estetik sekali. Cie Bu, barengan ke... Iya, nyari seblak di sana kemarin ternyata nggak ada. Oh, jauh-jauh ya nyari seblak ke sana. Ya Bu, Evanonya ngidam. Bagus sekali ya Chandra dan Evano rencana proyeknya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, ada yang mau memberi tanggapan dulu nggak pada kelompok 1? Tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah bagus. Oh, sudah Sudah bagus. bagus. Oke, tinggal itunya aja ya, tinggal dipraktekkan. Nah, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Iya, siap Bu Tresna.
izin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Iya, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Nida akan mempresentasikan hasil rancangan proyek kami, yaitu membuat miniatur sentral telepon. Sentral telepon merupakan situs sejarah peninggalan Belanda yang berada di pusat kota, tepatnya di Jalan Teguh Umar nomor 1, Kampung Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Sentral telepon ini diberikan sudah ada sejak tahun 1903. Hal itu berdasarkan tulisan angka 1903 yang ada di bagian atas ventilasi jendela salah satu sisi gedung. Sentral telepon dulunya digunakan sebagai proyek miniatur sebagai keperluan perang militer Belanda. Alasan kami memilih dengan bangunan tersebut yang mirip dengan mercusuar, dan gedung ini juga merupakan pelayaran telepon pertama dan satu-satunya yang beroperasi yang dimiliki oleh militer Belanda. Alat bahan yang kami gunakan adalah kardus, karton, lem. Tapi mungkin nanti pengerjaan ada penambahan alat atau bahan yang lainnya. Bu Tresna, itu saja. Oke, good job Ganjar. Bagus sekali ya Sama-sama, rancangan proyeknya. Akhirnya kelompok 2 berhasil nih menentukan pilihan yang tepat. Bagus, berarti berhasil kerjasama dengan Nida. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ada yang mau menanggapi dulu nggak? Atau memberi pertanyaan gitu pada kelompok 2? Sudah sangat baik mungkin Bu, kerjaannya sudah bagus rancangannya. Oke, sudah bagus katanya rancangannya. Nanti tinggal prakteknya apakah pas produknya bakal sebagus rancangannya. Kita lihat ya nanti ya. Nah, sekarang giliran kelompok 3. Silakan menyampaikan rancangan proyeknya. Ya, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Salam. Saya Rostiti dari kelompok 3. Mewakili kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan Reza. Setelah berdiskusi dan melalui pemikiran yang panjang, akhirnya kami memutuskan untuk membuat miniatur benteng Belgika. Pasti belum pernah dengar kan? Belum kan? Belum dong. Baru dengar sekarang. Iya, baru dengar. Nah, benteng Belgika ini dibangun pada tanggal 4 September 1611 atas perintah Gubernur Jenderal VOC yaitu Peter Booth. Awalnya benteng ini milik Portugis, kemudian direbut dan dibangun kembali oleh Belanda. Benteng ini digunakan untuk menghadapi perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan pala oleh VOC. Benteng ini berlokasi di wilayah Banda Neira, Maluku Tengah. Benteng Belgika dibangun dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Melalui benteng ini, hampir semua titik wilayah Banda Neira dan sekitarnya dapat dipantau. Alasan kami memilih benteng Belgika karena bangunannya keren, seperti mahkota berpucuk 5, dan saya ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang benteng ini. Alat dan bahan yang akan kami gunakan untuk membuat miniatur benteng Belgika adalah stik ice cream, lem tembak, karton, triplek, hiasan, cat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti hasil proyeknya sesuai ekspektasi. Wow, keren sekali ya kelompok 3. Semoga hasilnya memang sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Rostiti dan Reja ya, sama Reja ya, Rostiti tuh. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ada yang mau menanggapi atau bertanya kepada kelompok 3 tentang rancangan proyeknya? Ayo, kemana ini? Jangan-jangan ngantuk lagi nih. Bagus, Bu. Luar biasa. Rostiti itu juara, Bu. Oh, juara. Juara kelas ya, Rostiti ya? Hebat memang Rostiti. Iya dong, Bu. Oh iya. Paralel. Oke, sekarang kelompok terakhir ya. Nih, harus makin bagus nih.
Silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil rancangannya. Ya, Bu. Siapa nih kelompok 4? Kelompok 4. Mungkin saya Ayo, saja, ada Bu, ya. bertiga. Yang wakili saya aja deh, Bu. Iya, Ya. boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Waalaikumsalam. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dalam proyek ini kami bertiga memutuskan untuk membuat museum seni rupa dan keramik. Museum ini dibangun pada tahun 1870, digunakan oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai lembaga peradilan tinggi Belanda pada waktu itu, atau dikenal dengan Raad van Justitië. Museum Seni Rupa dan Keramik ini terletak di Jalan Pos Kota nomor 2, Jakarta. Museum ini memajang keramik lokal dari berbagai daerah di tanah air, dari era Kerajaan Majapahit dan dari berbagai negara di dunia. Alasan memilih museum ini untuk dijadikan miniatur karena bangunannya yang gagah dengan tiang-tiang besar membuat kami tertarik untuk membuat miniaturnya. Bahan dan alat yang rencananya kami gunakan untuk membuat miniatur museum seni rupa dan keramik ini adalah dengan menggunakan triplek, kuas, cat, lem, kardus, stik es krim, dan karton. Seperti itu, Bu, hasil kelompok kami. Luar biasa ini ya, hasil rancangan trio. Siapa? Zanur, Suhendra, dan Yudo. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ada yang mau kasih tanggapan nggak sama kelompok 4? Ada nggak? Tidak, Bu. Bagus, Bu, kelompok 4. Udah sangat bagus, Bu. Hasilnya juga bagus dibandingkan kelompok kami. Belum hasilnya mah, nanti ya 2 minggu berikutnya kita lihat hasilnya. Hasil presentasinya, Bu. Oh, hasil presentasinya. Oke, siap Chandra. Makasih. Baik, karena semuanya sudah tampil mempresentasikan rancangan proyeknya, kegiatan kita selanjutnya, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian untuk melihat sejauh mana kalian semua memahami pembelajaran hari ini. Untuk latihan, Ibu bagikan link quizzes di WA ya, di grup kelas. Tenang, cuma 5 soal. Dan jawabannya ada di situ tentunya. Silahkan, coba. Ibu juga sambil share nih, sambil kita lihat. Bu, ada yang Kenapa nih, Da? ini namanya ada yang pakai angka, Bu. Fake akun. Siapa itu? Semuanya udah masuk? Ganjar, Bu. Ganjar. Ganjar lagi. Ada 2, Bu. Ayo, mau lihat dulu soalnya ya. Jangan kayak gitu. Saya diri ya. Udah mulai masuk semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang belum? Yang belum bisa ini ya, bisa menyusul. Nih, kita lihat. Coba, sudah berapa orang yang masuk? Oke, 10 orang. Good, bagus nih. Dari 9 ada 10. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ih, Chandra ngasih hati.
semua ya. Coba kita lihat. Nih, Rostiti memang ya membuktikan peringkat kelasnya. Selamat buat Rostiti, Evano, dan Chandra. Jadi tepuk tangan nih, ketiga besar. Tadinya mau ibu kasih reward, tapi berhubung kita daring, jadi nggak jadi ya. Ditransfer aja, Bu. Oh, transfer. Gak niat itu mah, Bu. Oke, nah sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menanyakan bagaimana perasaan kalian nih setelah belajar sejarah hari ini dan apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Saya Bu, pembelajaran hari ini menyenangkan Bu, ada kuis-kuisnya, terus bikin-bikin miniatur seperti itu. Oke, makasih Sandra. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, Reja, silahkan. Saya senang, Bu, belajar sejarah seperti ini, sehingga tidak membosankan. Saya jadi mengenal dampak penjajahan dan mengetahui peninggalannya, Bu. Oke, bagus sekali Suhendra dan Reja. Terima kasih ya atas jawabannya. Ibu senang jika kalian menjalani kegiatan pembelajaran hari ini dengan perasaan gembira. Nih, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa berguna di kemudian hari. Coba sekarang, ada yang ingin memberikan kesimpulan nggak dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silahkan, Ida. Iya, Bu, yang dapat saya simpulkan ternyata kolonialisme dan imperialisme itu tidak melulu berdampak negatif ya, Bu, ada positifnya juga. Terus tadi peninggalan-peninggalan kolonialisme harusnya kita rawat, Bu, karena itu bisa jadi sumber sejarah juga, Bu, saksi bisu ya, Bu, ya. Oh iya, bagus sekali nih, Da. Benar ya, keren sekali. Apa yang disimpulkan oleh Nida, bahwa dampak kolonialisme ini tidak selalu tentang penderitaan nih. Mungkin jika kita tidak dijajah, negara kita tidak akan menjadi negara kesatuan. Kita harus selalu mengambil hikmah dari segala peristiwa. Dan itulah gunanya belajar sejarah, mengambil hal-hal positif untuk tidak mengulangi segala hal yang buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, pada pertemuan selanjutnya, kita masih membahas tentang dampak kolonialisme. Dan ingat, minggu depan juga kalian harus melaporkan progres perkembangan proyek kalian. Jadi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Karena ini jam terakhir, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa ya. Silahkan, Ketua Kelas pimpin doa. Ya, siap, Bu Tresna. Ya, teman-teman sekalian, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan buat Bu Tresna ya yang sudah tampil. Ya, ini penampilan keempat dan terakhir peer teaching-nya. Bu Tresna tampil yang terakhir. Ini ya pembelajarannya menarik. Ya, silakan ada masukan. Ada, silakan. Minimal satu orang ya karena waktunya. Nah, Bu Tresna mungkin saking anteng, naon anteng bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Fokus. Ya, jadi waktunya melewati 40 menit begitu. Ya. Silakan ada ya, silakan. Halo. Coba siapa? Bu Janur ada? Bagus, Bu Tresna, Pak. Tidak ada masukan? Sangat bagus sekali, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Ya, langsung aja ke Ibu Siti. Iya.
Terima kasih Prof atas kesempatannya. Ibu Janur, menarik sekali, interaktif. Jadi menyenangkan belajar dengan Bu Tresna. Kasih Ini terus masukan dari Siti, Ibu, yang tadi pas kita menjelaskan PowerPoint itu sambil tanya jawab aja, jangan ada yang kan tadi ada yang bahasa misalnya, tahu nggak bahasa Indonesia yang asalnya diserap dari bahasa Belanda. Ini anak yang ini kan jadi lebih aktif lagi gitu. Terus selain bahasa apalagi nanti anak ini lagi pasti ada yang jawab itu, ada yang punya pengetahuan dasar tentang itu. Mungkin itu aja dari Siti, semuanya bagus, runut ininya. Ketika tadi mengerjakan tugas juga ditanya progresnya segala macamnya. Jadi interaktif. Terima kasih. Mohon itu dari saya, masukan dari saya. Mohon maaf bila kurang Ya, terima kasih ya. Oh, memang Bu Tresna sudah runut ya, sudah bagus dan mencoba pembelajaran yang inovatif, ya, menampilkan apa tadi kuisis ya. Nah, ini mungkin bagi siswa yang milenial ini sangat cocok ya. Nah, Bapak Ibu, pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir ya.